Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispira Arza Askiana dengan NPM 230510200178. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tujuan output deskriptif. Tujuan output deskriptif adalah untuk mengatur data dalam jumlah banyak, sehingga kita bisa mengetahui mean dan standar deviasi dari data tersebut. Yang pertama ada data view. Data view adalah tampilan halaman utama untuk menyimpan data. Selanjutnya ada variable view. Variable view berfungsi untuk mengisi definisi dari data yang akan kita buat. Contohnya nama. Kemudian ada jenis kelamin. Selanjutnya ada umur. Kemudian ada pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Karena nama adalah huruf bukan angka, kita harus mengganti nama jadi tipe numerik. Dari numerik menjadi string. Word adalah beberapa banyak huruf yang bisa kita muat dalam nama tersebut, sehingga kita membuat word dari nama adalah 20. Karena nama orang ada yang panjang dan ada yang pendek. Nama tidak membutuhkan desimal, sehingga desimalnya adalah 0. Label merupakan penjelasan secara detail. Nama tidak membutuhkan label. Lalu value. Value berfungsi sebagai mengelompokkan. Nama tidak perlu kita kelompokkan. Selanjutnya ada missing. Adakah saat responder tidak ingin menginput data? Missing berfungsi jika ada data kosong sehingga dibuat dengan kode angka. Untuk nama tidak membutuhkan missing. Selanjutnya columns. Columns adalah jarak atau seberapa besar nama dari nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Terdiri dari like, left, right, dan center yang berfungsi sebagai rata kiri, kanan, atau tengah. Measure. Measure merupakan kategori data. Untuk nama dan jenis kelamin, memakai nominal karena nama merupakan sebuah objek. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin memakai tipe numerik karena dituliskan dalam bentuk kode angka dan diberi penjelasan pada value. Untuk desimalnya, kita nolkan semua karena kita tidak memerlukan desimal. Untuk value pada jenis kelamin, kita buat pengelompokan. Yang pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan.
Untuk width, oke. Untuk width, kita jadikan 10. Untuk columns, kita pakai 8. Columnsnya 8. Untuk measure, kita memakai nominal. Selanjutnya umur. Umur memakai numerik karena dinyatakan berupa angka. Umur tidak memerlukan desimal, tidak memerlukan label, dan value, dan missing. Measure yang dipakai adalah scale karena umur bersifat rasio. Selanjutnya pendidikan. Untuk tipenya kita memakai numerik karena kita akan membuat pengelompokan pada value. Value dimulai dari SD, SLTP, SLTA. Nah, satu untuk SD, 2 SLTP, 3 SLTA, kemudian 4 D3, 5 S1. Untuk measure, kita memakai ordinal karena pendidikan merupakan data yang berupa tingkatan. Untuk measure-nya, kita memakai ordinal karena pendidikan berupa data yang berupa tingkatan dari SD, SMP, SMA, dan sampai S1. Jadi, measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Nah, kemudian ada pendapatan. Pendapatan tipenya memakai numerik karena dia data berupa angka. Pendapatan tidak memakai value dan label. Pendapatan memakai missing karena mungkin ada beberapa responder yang tidak ingin menginput data sehingga datanya kosong. Di dalam data tidak boleh nol. Kita memakai missing, lalu missing value, lalu masukkan angka 9999. Nah, lalu oke. Measure-nya kita memakai scale karena dia bersifat rasio. Yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi tipenya numerik karena kita memakai label dan value. Konsumsi kita gunakan memakai missing yang sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan angka 9999. Lalu pindahkan data view yang sudah tertulis variabelnya. Di sini datanya masih kosong, sehingga kita bisa mengisi datanya. Saya sudah menyalin data tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Cara menganalisisnya dengan menekan Analyze, Descriptive Statistik, dan lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan ke variabel. Yang pertama ada umur, pendapatan, dan konsumsi. Lalu pilih menu option. Kita checklist semua yang ada di sini.
Untuk display ordernya, kita gunakan variabel list. Lalu continue. Lalu oke. Nah, tampilan akhirnya seperti ini. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.